Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uklik wal hatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imran Rosyadi MPT selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, kami dari kelompok 7 kelas D akan menjelaskan tentang konsep pendidik dalam pendidikan. Kemudian di dalam kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Fatatur Rizkiyah dengan NIM 2119130 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya Nur Indah Laili dengan NIM 2119140 sebagai pemateri kedua dan ketiga. Selanjutnya Linda Oktaviani dengan NIM 2119137 sebagai pemateri yang keempat. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 2119138 sebagai moderator dan pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatatur Rizkiyah dengan NIM 2119130 akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul mampu memahami dan mengidentifikasi konsep pendidik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, terus akal budi, akhlak dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan pe menjadi pendidik, artinya mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat yang sudah ada di makalah bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari aspek pertumbuhan jasmania, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual. Dalam perkembangan, seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Kemudian hakikat pendidik. Hakikat pendidik adalah seorang manusia yang memahami ilmu pengetahuan, sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu tersebut kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Yaitu sedikit penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang baik dan kurang paham, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Laili, NIM 2119140 dari kelompok 7 dengan materi konsep pendidik dalam pendidikan dari kelas ilmu pendidikan D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pendidik dan jenis-jenis pendidik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tugas pendidik. Dalam paradigma Jawa, pendidik sering diidentikan dengan guru. Guru sendiri merupakan singkatan dari Digugu
dan ditiru. Guru, singkatan dari gu dan ru. Gu dan ru itu adalah digugu dan ditiru. Digugu artinya dapat dipercaya dan ditiru yang artinya dapat diikuti. Mengapa demikian? Mengapa seorang guru dapat dipercaya dan dapat diikuti? Hal tersebut karena digugu atau dipercaya. Mengapa seorang guru dapat dipercaya? Karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karena wawasannya tersebut sehingga apa yang dikatakan guru yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pastinya akan dipercaya karena memiliki sumbernya, karena guru itu memiliki ilmu sehingga yang dikatakan itu dapat dipercaya. Yang kedua, mengapa guru dapat ditiru atau dapat diikuti? Karena seorang guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya itu segala tindak tanduknya itu dapat dijadikan suri tauladan atau dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar saja, di mana sebagai pengajar itu yang hanya mendoktrin peserta didik agar mengetahui seperangkat teori-teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, pendidik juga menjadi motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Motivator di sini adalah guru menjadi penyemangat bagi peserta didiknya untuk belajar, dan fasilitator di sini yaitu menjadi fasilitas atau yang menjembatani antara peserta didik dengan proses pembelajaran. Namun, terkadang seorang terjebak dalam sebutan pendidik. Misalnya, sebagian orang ada yang mampu memberikan atau memindahkan ilmu pengetahuan saja, atau hanya bisa memindahkan ilmu pengetahuan saja, hanya bisa mentransferkan ilmu saja, atau yang kita sebut dengan transfer knowledge kepada seseorang. Itu sudah dikatakan pendidik. Padahal pendidik itu tidak hanya sekedar mentransferkan ilmu belaka, namun pendidik itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan atau manager of learning, pengarahan, director of learning, fasilitator, dan juga perencanaan atau planner of future society. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi 3. Apa 3 itu? Yang pertama adalah guru sebagai pengajar atau instruksional. Dalam hal ini, guru bertugas merencanakan lalu melaksanakan program kerja. Dan tidak hanya itu, setelah program kerja itu dilaksanakan, guru juga memberikan penilaian atas kerjanya tersebut setelah program itu dilaksanakan. Lalu, tugas yang kedua adalah sebagai pendidik atau yang disebut dengan edukator. Edukator di sini yaitu pendidik adalah sebagai pengarah peserta didik agar peserta didik tersebut memiliki tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Jadi, dalam hal ini, guru itu membimbing kepribadian siswa-siswinya agar menjadi orang yang kamil, berkepribadian kamil, dan juga membimbing agar peserta didik itu memiliki tingkat kedewasaan dalam hal berpikir dan bertingkah laku. Lalu, tugas yang ketiga adalah pendidik sebagai pemimpin atau manajerial. Dalam hal ini,
pendidik itu memimpin. Memimpin siapa? Ya memimpin dirinya sendiri, peserta didik, dan juga memimpin masyarakat. Mengapa masyarakat juga dipimpin oleh guru? Masyarakat yang seperti apa yang dipimpin oleh guru? Masyarakat yang dipimpin oleh guru adalah masyarakat yang berkaitan langsung dengan proses kegiatan pendidikan tersebut, di mana hal tersebut menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang telah dilakukan. Selain 3 tugas pokok atau 3 tugas utama tadi, guru juga memiliki tugas dan tanggung jawab lainnya yang nantinya akan saya sebutkan dan akan saya jelaskan, yaitu ada 13 tugas dan tanggung jawab seorang guru. Yang pertama adalah sebagai korektor. Korektor di sini artinya pendidik itu mampu memberikan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi yang dilakukan itu, yang baik dan yang buruk itu bersifat menyeluruh dan afektif, dari afektif sampai ke psikomotor. Tugas yang kedua yaitu inspirator. Dalam hal ini, pendidik itu menjadi inspirator bagi peserta didik, di mana hal ini sangat berperan dalam kemajuan minat siswa untuk belajar. Tugas pendidik yang ketiga adalah sebagai informator. Informator di sini yaitu pendidik harus mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang pada zaman sekarang ini. Jadi seorang pendidik itu harus mampu mengetahui perkembangan zaman sekarang dan mampu menjadi sumber informasi bagi peserta didiknya. Lalu tugas selanjutnya atau tugas keempat yaitu sebagai organisator. Organisator di sini yaitu pendidik itu harus mampu mengelola kegiatan akademik. Kegiatan akademik di sini merupakan kegiatan belajar mengajar. Lalu tugas selanjutnya, tugas nomor 5 adalah guru sebagai motivator. Motivator di sini adalah yang membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Jadi seorang guru itu harus mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik agar peserta didik itu menjadi sangat senang dan bergairah ketika belajar. Lalu tugas selanjutnya adalah sebagai inisiator. Inisiator yaitu pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Terus yang ke-7 adalah pendidik sebagai fasilitator. Dalam hal ini pendidik menjadi fasilitator atau pendidik itu memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam hal kegiatan belajar mengajar. Lalu tugas selanjutnya adalah pendidik sebagai pembimbing. Dalam hal ini pendidik harus mampu membimbing peserta didiknya agar menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Lalu tugas selanjutnya nomor 9, tugas ke-9 adalah sebagai demonstrator. Demonstrator di sini adalah jika diperlukan suatu materi, peserta didik itu harus bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sudah dipahami, sehingga peserta didik itu seperti melihat langsung apa yang sudah mereka pelajari tersebut. Lalu tugas selanjutnya yaitu pengelola kelas. Seorang pendidik juga harus mampu mengelola kelas.
mengelola kelas di sini adalah agar dalam suasana belajar itu kelas itu bisa kondusif dan agar kelas itu nyaman untuk dijadikan pembelajaran sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pendidik dapat diterima oleh peserta didik. Lalu tugas selanjutnya yang ke-11 adalah guru atau pendidik sebagai mediator. Mediator yaitu pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif. Tugas selanjutnya yaitu sebagai supervisor. Supervisor di sini adalah pendidik hendaknya dapat memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses penjabaran. Jadi supervisor di sini adalah guru itu seperti harus bisa memperbaiki dan menilai tentang proses pengajaran yang telah ia lakukan. Lalu tugas yang terakhir atau tugas dan tanggung jawab yang terakhir atau yang ke-13 yaitu guru sebagai evaluator. Evaluator di sini yaitu pendidik itu harus menjadi evaluator yang baik dan jujur, harus bisa mengevaluasi peserta didik itu dengan baik dan jujur tentunya. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi tersebut adalah meliputi 1. Potensi afektif, yaitu potensi rasa, 2. Potensi kognitif atau potensi cipta, dan yang ketiga adalah potensi psikomotorik, yaitu potensi karsa. Dengan demikian, pendidik dibagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Pendidik kodrat, siapa sih yang menjadi pendidik kodrat? Yang menjadi pendidik kodrat adalah orang tua kita sendiri. Mengapa orang tua menjadi pendidik kodrat? Karena orang tua itu memiliki hubungan darah dengan anaknya. Namun, karena keterbatasan kemampuan orang tua, keterbatasan waktu orang tua, sehingga orang tua sebagai pendidik kodrat itu menyerahkan tugasnya kepada pendidik atau menyerahkan kepada orang lain untuk membimbing anaknya, atau yang kita sebut dengan guru, ustadz, ustazah, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hal demikian berarti dapat disimpulkan bahwa orang tua itu sebenarnya merupakan pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, mendorong, dan berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya agar anaknya itu memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai keagamaan, nilai moral, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik. Orang tua menerima tugas pendidik itu atau menerima amanah dan tugas pendidik kodrati itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pendidik. Hal tersebut dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang tua mukmin pasti menjadi pendidik, walaupun tanpa mengikuti pendidikan formal, walaupun tidak memiliki ijazah dan tidak dibayar oleh orang lain. Namun orang tua itu sudah otomatis menjadi pendidik. Dan orang tua menjadi pendidik itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu, orang tua yang beriman harus melakukan berbagai aktivitas dan upaya agar anggota keluarganya itu dapat
selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apabila orang tua itu tidak mampu mendidik anaknya dengan baik, ditakutkan atau akibatnya anak itu tidak berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan potensi anak yang paling asasi atau fitrah diniyahnya akan bergeser. Lalu pendidik yang kedua adalah pendidik jabatan. Pendidik jabatan di sini adalah pendidik di sekolah, seperti guru, konselor, dan administrator. Pendidik tersebut disebut pendidik jabatan. Mengapa demikian? Sebutan tersebut disebabkan mereka itu memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi berkembangnya peserta didik, khususnya di bidang ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendidik jabatan adalah orang lain, yaitu orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, yang karena keahliannya itu ditugaskan mendidik guna melanjutkan pendidikan yang telah diajarkan oleh orang tua di dalam keluarganya. Pada hakikatnya, pendidik jabatan itu seperti membantu pendidik orang tua, pendidik kodrat dalam mendidik anaknya. Karena yang seperti yang sudah saya sampaikan di pendidik kodrat, orang tua itu tidak sepenuhnya memiliki kemampuan dan waktu untuk mendidik anaknya. Dengan demikian, petugas maksudnya pendidik itu pendidik jabatan itu membantu pendidik kodrat untuk mengajari atau untuk mendidik anak-anak. Dan pendidik kodrat itu, dan pendidik jabatan itu dituntut untuk memiliki segudang pengetahuan, keahlian, dan kompetensi sesuai dengan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Oktaviani, NIM 2119137. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu karakteristik pendidik yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Sedangkan karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi, karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Adapun mengenai karakter-karakter guru profesional dalam Al-Quran, mengajar tanpa pamrih, ikhlas tanpa pamrih merupakan salah satu syarat penting menjadi guru. Guru yang mendidik siswa dengan sifat tanpa pamrih akan mampu bersikap ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Memiliki kemampuan komunikatif. Komunikatif bisa berarti keadaan saling dapat berhubungan atau mudah dipahami. Jika guru mampu komunikatif, maka peserta didik pun akan dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan dengan baik. Menumbuhkan motivasi berpikir dan belajar. Menumbuhkan motivasi berpikir dan belajar bagi siswa sangatlah penting. Karena dengan demikian siswa punya bekal untuk mendalami sendiri materi-materi dalam rangka belajar. Berwawasan luas. Seorang dikatakan mempunyai wawasan luas jika ia memiliki pengetahuan luas yang diperoleh dengan cara banyak membaca, mencoba, membahas, mempelajari, dan menulis.
1. Pengertian guru inspiratif. Istilah guru inspiratif dipopulerkan oleh pakar manajemen Reynal Hasali dalam artikelnya di Harian Kompas edisi 29 Agustus 2007. Hasali menulis tentang fenomena guru dalam dunia pendidikan. Menurutnya, guru inspiratif adalah guru yang memiliki orientasi jauh lebih luas. Guru inspiratif tidak hanya terpaku pada kurikulum, tetapi juga memiliki orientasi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan para siswanya. Guru inspiratif adalah guru yang memberikan stimulasi mental kepada murid-muridnya, di mana diharapkan dari stimulasi tersebut akan memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pemahaman siswa nantinya. Karena semakin banyak emosi-emosi positif yang dirasakan oleh siswa pada saat belajar mengajar, maka penguasaan materi pun akan semakin baik. Yang kedua, karakteristik guru inspiratif. Yang pertama, terus belajar. Kemudian yang kedua, totalitas dan kompeten. Yang ketiga yaitu ikhlas. Yang keempat, spiritualitasnya tinggi. Kemudian yang terakhir, pendorong perubahan. Yang ketiga, contoh guru inspiratif kekinian. Beliau yaitu Kiai Ahmad Bahodin Nur Salim atau lebih akrab dipanggil dengan Gus Bah. Beliau putra seorang ulama ahli Quran, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sementara dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Bezaiban atau Mbah Sambu. Kemudian hal yang dapat diteladani dari Gus Bah. Yang pertama, gaya hidup dengan sederhana tetapi ilmunya sangat luar biasa. Selanjutnya, beliau termasuk ahli tafsir nasional yang berlatar belakang non-formal dan mondoknya cuma di Nusantara. Selanjutnya, tawaduknya sangat luar biasa walaupun beliau sekarang sudah menjadi ulama besar yang dikenal seluruh Nusantara maupun penjuru dunia. Yang selanjutnya, beliau hafal Quran, hadis maupun kitab lainnya dalam usia yang masih dibilang muda. Yang keempat, contoh guru inspiratif sepanjang masa. Beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ilyas Ahmad Jaza. Beliau dilahirkan di Desa Simbang Wetan, Gang 1 pada tahun 1928 atau 1347. Beliau merupakan putra ketiga dari Kiai Ahmad Jaza bin Hazim bin Zawin dan ibu Nyai Saidah binti Haji Mahfud bin Hazim bin Abdullah bin Mbah Kalamini. Beliau mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Bihun, Nu'mah, Marifah, Khairan, dan Miftah. Selain itu, beliau juga mempunyai saudara tiri dari pernikahan ayahnya dengan Mbok Wasri. Di antaranya yaitu Kiai Abdul Razak atau ayahanda dari almarhum Romo Kiai Ahmad Sadikin Abdul Razak. Rumah beliau ada di Simbang Kulon, Gang 3. Beliau wafat pada tanggal 24 September 2009 Masehi atau bertepatan dengan 9 Syawal 1430 Hijriah dan dimakamkan di makam Mbah Jian Simbang Kulon, Gang 4. Hal yang dapat diteladani dari Mbah Yas. Yang pertama, sifat kedisiplinan dan ketegasan beliau dalam mendidik santrinya. Yang kedua, ilmu tidak hanya terbatas teori belaka, tetapi harus diajarkan lewat contoh yang nyata. Yang ketiga, setiap santri yang mendapatkan hukuman dari beliau sekarang banyak menjadi orang yang bermanfaat dan sukses. Dalam artian, ketika kita dihukum oleh guru, pasti ada kesalahan di balik hukuman itu. Dan suatu saat akan ada hikmahnya dari hukuman tersebut. Yang terakhir, beliau sosok yang alim, yang begitu tawaduk sehingga Habib Lutfi pun meminta beliau untuk menjadi guru sekaligus ayah angkatnya.
Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kemudian apabila ada tutur kata yang kurang tertata, ucapan yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.